Bung Karno rada lumayan herois ya sebagai drama. Nek ndongake secara kemanusiaan ada rasa saya dilibatkan oleh orang itu. Makanya Gus Dur kalau kata apa bilang enak-enak lah. Saya aja dia dijak yo kuliah yo jago. Mosok ning Mekah Madinah, tapi Jeddah, Yerusalem, gitu. Pengisian bulan. Wis haji tambah bulan kal apa Pak itu namanya wisata rahmatan lil alamin. Apa itu bagian dari Allah loh. Ora gaweane Yesus. Arab itu sumpah mati bahwa ada Nabi Muhammad itu bahasa Mekah ini. Kita urut semua wong Jawa bisa urut. Nek cerdas, nek saiki kan bisa maca ini pertandingan pokok ya kita pokok lah ya. Lagi basalan, orang basalan loh. Ini wong lemu-lemu juga nang hotel Alila. Dibuka Jokowi, teman-teman, sugeng, bukti. Teman-teman. Bandung, kantor itu ada pemadam kebakaran itu, misalnya memadamkan Bandung, kebakaran dewe. Cianjur mati 305,6 skala Richter. Saya seminggu gempa 6,3 karena saya kebetulan ke Iwate, ke Miyagi, ke Fukushima, Aceh. Gempa, saya ke sana, ke tsunami-nya, terus kapalnya nonton. Ini di sini saya apa? Kemarin kali putih itu, ini sini Sirahan, aku udah anak angkat itu borok-borok. Ini kembali kan di sini. Ini pusat kandidat banyak loh. Kan bangsa ini kan memang Borobudur. Mulai pusatnya yang Borobudur enggak. Abad 6 ini barangkali Nabi Muhammad loh. Di depan itu persis nih, kalau rumahnya dibongkar itu Gunung Ukir ini, Batu Canggal. Dipengaruhi dia, karo Nepal, kalau dipengaruhi lokal barang, karena Indianya tidak cerdas orang sini. Jadi wajar lah kalau ada Arab Mekah kalah cerdas, kalau Islam ini mana Lombok gitu. Gusti Allah adil sumpah, ini Arab, pemain Mekah. Tak gawe cerdasnya lebih kurang dari Gus Dur misalnya gitu. Ambok sumpah tanya Nabi Muhammad. Kan beda-beda, kan cerdas juga ada beda-beda. Orang itu orang namanya warak, saya itu bulan Saudi. Buka dokter gue, musik rock, macam-macam. Jadi saya kira ini bukan soal Islam, bukan soal Katolik. Ini soalnya Hindu Indonesia, Islam Indonesia, Katolik Indonesia, mau pokok bodoh ya. Bukan Yesus itu jenis Nabi Muhammad Siddhartha. Ini kan Indonesia, ada model pokok Romo. Ini Indonesia-nya, ini soal pendidikan. Tapi saya pengen berbeda juga. Supaya kita cari mau tak bayar 500. Supaya sama Gus Dur ini jajah. Gue drop out sana ke Jerman. Halo. Gus Dur berimu. Ini anak saya. Saya takut tadi masuk angin nggak bisa. Ngomong Gus Dur menurutku yang perlu punya pengetahuan apa-apa. Jadi sedikit latar belakang tentang saya itu adalah pendidikannya SD-nya di MI, kemudian kelas 4 pindah ke SD negeri, kemudian negeri lagi, kemudian ke sekolah Katolik, habis itu Sanata Dharma. Jadi itu mungkin metode pendidikannya Bapak agar mengerti pendidikan agama di berbagai macam sekolah, tapi sebenarnya bukan gitu sih aslinya. Itu saya dulu di MI, itu saya nggak nangkep dengan pelajaran agamanya, sampai itu baca tulis Al-Quran itu THB saya dapat nilai itu 1/3 itu. 1/3 dari 10, jadi itu 3 dari 100 gitu. Nah itu makanya saya nggak betah, jadi milih sekolah itu di sekolah Katolik aja biar nggak ketemu pelajaran agama yang saya nggak bisa memang. Tapi alasan praktis aja sebenarnya. Nah, terus kemudian dari situ kebetulan secara nggak sengaja jadi bisa ketemu dengan orang dengan berbagai macam latar belakang, apalagi di Sanata Dharma juga saya. Nah dengan Pak Dharma saya ketemu juga orang Islam juga, tapi yang lebih lebih terpapar dengan berbagai macam kultur, berbagai macam agama, dan mungkin di situ saya mendapatkan privilege pergaulan yang lebih terbuka wawasannya. Nah, jadi
dari situ saya bersyukur bahwa pergaulan tempat saya mendapatkan pendidikan itu ternyata jauh lebih punya manfaat dibandingkan pendidikan akademisnya sendiri. Jadi saya lihat Gus Dur itu tadi disuruh untuk memberikan sedikit pembicaraan tentang Gus Dur, dan saya bareng sama Bapak tadi nonton MD yang wawancara sama Gus Dur, dan ya isinya tadi ya ketawa terus gitu ya. Soalnya kalau lihat apa namanya ya, personalnya Gus Dur itu memang nggak ada hal yang terlalu dianggap serius gitu. Seperti kenapa kok gini jawabnya yo ning saketat gitu. Tapi ini kerasa bahwa jawabannya itu memang dari hati, biarpun kalau misalnya kita lihat kayak kok nggak konsisten jawabannya gitu. Ya memang yang namanya hidup itu nggak ada yang konsisten ya, bukan textbook soalnya kan. Jadi semua situasi itu punya penyikapan tersendiri. Jadi kalau misalnya pakai pedoman ya namanya hidup nggak seperti buku tutorial gitu ya, ada langkah-langkah tertentu yang harus diambil, karena semuanya juga seperti beliau tadi bicara bahwa banyak yang intuitif gitu. Jadi nggak bisa diterangkan secara metodikal gitu. Ada tahapannya ini, habis itu ini, habis itu ini gitu. Nggak selalu bisa seperti itu. Makanya Gus Dur itu saya juga sebenarnya kalau misalkan suruh untuk mendeskripsikan secara definitif nggak mungkin bisa, karena yang namanya manusia untuk dideskripsikan secara orang ini mempunyai watak yang seperti ini itu nggak mungkin saya rasa. Yang tahu hanya ya Gusti Allah ya. Jadi kalau kita sebagai manusia membicarakan dia Gus Dur adalah orang yang semacam ini, itu saya rasa itu terlalu terlalu spekulatif gitu ya, karena kita terbatas dengan persepsi kita, dan persepsi kita sudah terbatas dengan pengalaman kita. Jadi saya sendiri hanya bisa menjawab sesuai dengan apa yang persepsi saya lihat. Jadi kalau dibilang benar ya nggak mungkin, karena itu sangat subjektif gitu. Jadi melihat Gus Dur itu saya rasa tercermin dari tadi saya lihat itu Gus Dur berbicara dengan keluarganya, itu yang ada itu keluarganya itu selalu tersenyum saat membicarakan Gus Dur gitu. Jadi bisa sangat tercerminkan watak Gus Dur seperti apa itu dari bagaimana keluarganya itu menikmati kehadiran Gus Dur dalam lingkup keluarganya. Saya rasa itu cukup memberikan gambaran tentang Gus Dur itu siapa dari saat keluarganya bisa tersenyum menyebutkan nama ayahnya gitu. Nah, saya rasa cukup seperti itu aja. Mohon maaf kalau misalkan ini pendapat saya sebagai orang awam yang bukan ahli agama, bukan akademisi yang hebat juga. Saya kebetulan kuliah sudah drop out, jadi saya rasa nggak perlu terlalu dianggap serius pendapat saya. Monggo kembali ke yang lain lagi. Saya kira itu Mas Nabi, terima kasih sudah diundang anak saya dapat kesempatan latihan. Seperti foto juga dicatat sesuai pastor, sesuai Islam, Pancasila. Masyarakat kan butuh foto, gimmick sedikit lah. Saya itu atau buat Yun, kalau nggak boleh ya, kau ngomong terus ayu ini, yuk. Orang ngomong terus. Terima kasih. Oh tak sampai berjalan yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tepuk tangan semua teman-teman untuk seperti yang luar biasa malam hari ini. Oke, 15 menit lagi sepertinya final Piala Dunia akan dilangsungkan. Nah, sebelum final Piala Dunia nanti kita mau nanam pohon dulu katanya ya Mas Betty. Terus penutup dari saya simpulkan bahwa Gus Dur mengajarkan kita soal
bahwa umat manusia itu sebenarnya adalah satu, umatan wahidah. Terus kita setuju. Umat manusia sebenarnya setuju. Setuju. Wah, ini tafsir ulang yang sangat luar biasa. Dan kita harus menjadi orang yang rahmatan lil alamin. Terkait rahmatan lil alamin konteks final Piala Dunia hari ini, saya melihat adanya Messi dan Ronaldo. Jadi Messi dan Ronaldo ini kan pemain yang kita akui sebagai good, great, apa mas? Good itu apa? Good, singkatan good itu ya? Good, all of time. Jadi saya mengira bahwa untuk mengakui Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi itu tidak perlu mengangkat piala dunia. Untuk agar rahmatan lil alamin, saya tidak tega melihat Ronaldo menangis melihat Messi mengangkat piala dunia malam hari ini, tuan guru. Jadi saya berharap Mbappe yang bisa memangku Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi agar Messi dan Ronaldo di akhir karirnya bisa husnul khotimah. Siapa yang cerita hari ini? Ya gitu, kita tutup pertemuan hari ini diskusi gayeng kita hari ini. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Terima kasih Mas Arif sudah sudah kesal jadi moderator obrolan malam hari ini, dan tentunya terima kasih pada narasumber yang sudah berkenan memberikan pengalaman, ilmu dan semuanya. Karena sebentar lagi Piala Dunia akan dimulai, sebagai penutup acara kepada beliau Gus Maman, kami persilakan untuk memberikan sambutan dan penutupnya. Kepada beliau Gus Maman, kami persilakan, monggo. Ya, ini beliau Gus Maman, pemerhati budaya dan wah, aku nak ngomong PKB lah tekan ini. Monggo Gus Maman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Tanto, Menteri Presiden Temanggung, Pak Mas Tanto, Sundi 20 tahun yang lalu sering main relay itu Pak. Tapi biar ini orang ini kie, syukur moderator alasan Pak Munir sebagai pembawa acara. Alhamdulillah kita bersyukur pada malam hari ini kita bisa nonton bola bareng. Ini adalah berkah dan rahmat yang harus kita nikmati bersama, dan kita harus terima kasih kepada Qatar yang spektakuler membeli bola dan eventnya ke Qatar untuk kita nikmati bersama. Saya kira dalam hasanah intelektual Islam kita selama ini tidak pernah mengenal Qatar. Itu bahkan Hasan ya. Kontribusi terbesar bagi umat Islam di Sewu Romo itu kan Mekah, Madinah, lalu Al-Ghazali, lalu hadis Bukhari itu kan bukan dari Qatar. Tapi tahun ini Qatar memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi kita semua. Nek di duit ya datang ke Qatar untuk nonton bola secara langsung. Kira-kira sama halnya nek di duit ya umroh nang Mekah, kira-kira gitu Pak ya. Tapi nek urung di duit ya nonton lewat televisi, lewat media sosial atau lewat nonton bareng secara gratis ini. Saya kira ini adalah momentum kita sebagai manusia untuk melihat
betapa setiap bangsa itu harus memberikan kontribusi bagi kehidupan umat manusia. Saya kira jika Mekah harus dengan Ka'bahnya, kita tidak bisa memaksakan Qatar harus bikin Ka'bah lebih besar, atau mungkin dengan 1000 Ka'bah. Kita tidak bisa memaksakan. Demikian juga kalau Ka'bah dibikin di Jawa misalnya lagi. Karena Jawa ya adanya Borobudur, ya harus kita nikmati bersama, harus kita syukuri, dan kita harus menaruh hormat kepada leluhur-leluhur kita. Sebagaimana kita menaruh hormat kepada leluhur kita yang menciptakan berbagai artefak yang ada di muka bumi. Saya kira itu Pak Tanto, hari ini kita berbahagia bersama, lalu bersilaturahim dengan ala kadarnya. Saya membayangkan ini ada ribuan orang Pak Reki, ternyata hanya ratusan. Pak Maskur ini sebagai IO harus dievaluasi ini. Bahwa kita semua hidup di muka bumi ini, kita tidak bisa membeda-bedakan apa yang harus kita berikan kepada dunia, karena masing-masing manusia itu punya keunikan-keunikan yang harus kita hormati bersama. Saya kira itu Pak Munir sebagai kata penutup, karena bola sebentar lagi akan kita tayangkan. Sementara Maroko sudah menang Pak, ya, tapi malam ini beliau tidak tanding ya. Tetap menang Maroko Romo, ya. Soal penggemar dan pendukung Maroko harus bergeser, saya kira itu adalah keniscayaan. Saya kira itu, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penting foto bisa diupload, dilalah kok aku nyawat kok Pak tuh. Matur nuwun. Pak Tanto 1 menit lagi. Di foto. Pancasila gitu. Ya, 10 menit lagi acara di bola akan play ya, untuk sebagai penutup lagi untuk terus ya, nanti ada ungkapan berarti ini ada cindera mata dari kedai kopi Kebun Makna ya, kepada Mas Reki untuk memberikan cindera mata kepada narasumber malam hari ini. Kepada Mas Reki kami persilahkan untuk diberikan cindera mata sebagai kenang-kenangan ini. Nah, harus di tengah ya Mas Reki, nggak usah di tengah. Kepada pemirsa dimanapun ada berada yang menyaksikan di channelnya Kebun Makna ya, karena sebentar lagi sepak bola akan play ya. Foto bersama dulu, foto bersama ya, foto bersama. Dan sebagai pemungkas acara pada kesempatan malam hari ini, kita akan bersama-sama sebagai puncak adalah penanaman pohon kopi sebagai simbol merayakan Tuhan dan pengetahuan kepada Bertanto, kepada Tuan Guru sama Mas Reki untuk untuk menanam pohon ya. Di sebelah kita ini selatan. Nah, biar kameranya sing maju. Jadi kepada Bertanto, kepada Tuan Guru untuk mewakili penanaman yang buat anak sekolah ya, karena pohon ini yang akan besar itu sosial kepentingan kita semua bisa bertahan untuk bisa bertahan, dan penanaman pohon ini seperti simbol merayakan Tuhan dan pengetahuan
yang pukul 10 antara Argentina dan Brazil. Fotonya apa, Bro? Kemudian Brazil langsung mendekat dan kemudian Argentina mendekat juga. Kita bersama-sama mana yang akan menjadi juara, yang akan mengangkat piala mana, mari kita bersama-sama pilih yang kita bersama-sama. Tapi ini dalam program terlebih dahulu. Jangan lupa difoto. Penanaman trofi ini sebagai simbol merawat kehidupan sekaligus pengetahuan dan pada kesempatan malam ini dalam rangka Agustus sekaligus ini mengamankan juga sepak bola Piala Dunia yang sebentar lagi akan kick-off ya, ini baru pembukaan. Dan bisa kita lihat bersama-sama bahwa kita akan biar menyaksikan sepak bolanya lebih cepat dan caranya yang belum tersenyum minum dan selamatkan langsung saja sebelum saya Kalau dari dalam kalau dari sekali lagi sebelum saya tutup kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada narasumber yang sudah berkenan bersamai memberikan ilmu manfaatnya bagi kita semuanya. Terima kasih kepada para tamu undangan, kepada teman-teman semua yang sudah berkenan begitu untuk bersama acara Halakustur pada malam ini. Tentunya terima kasih kepada semua pihak yang sedia mensupport, yang sudah bersedia bersamai memberikan banyak apapun terhadap kegiatan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya dan selamat menyaksikan sepak bola. Monggo untuk merapat mendekat ya dari saya apabila dalam mengabarkan acara pada kesempatan malam hari ini banyak kekurangan, kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan di channelnya YouTube Kebun Makna. Terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang mungkin sudah like atau mungkin komen. Terima kasih matur suwun. Kita akan kembali lagi di acara-acara berikutnya di Kebun Makna. Langsung saja yang ingin berkenan ke Kebun Makna bisa hadir malam hari ini untuk bisa menyaksikan sepak bola. Begitu, terima kasih dari saya. Apabila ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.